Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada ujian tesis saya ini. Perkenalkan, nama saya Janewar, mahasiswi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, penelitian saya ini berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis inquiry untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing yang telah penuh dengan kesabaran membimbing saya sampai pada tahap penyelesaian tesis ini, yaitu Bapak Pembimbing 1, Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Pembimbing 2, Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD. Selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Dosen penguji 1, Ibu Dr. Farida F. MT MPD, dosen penguji 2, Bapak Dr. Desyandri MPD, dosen penguji 3, Ibu Dr. Sahniar MPD Kons. Baiklah, kita mulai dengan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Yang pertama, matematika memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua, proses pembelajaran matematika masih didominasi oleh guru atau teacher center. Yang ketiga, hasil belajar matematika siswa masih rendah. Yang keempat, guru belum merancang sendiri perangkat pembelajaran yang digunakan. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya perangkat pembelajaran yang memuat ide-ide guru yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan alam sekitar. Yang kedua, masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga aktivitas pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, LKS belum mencantumkan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan siswa. Yang keempat, LKS belum menggunakan gambar berwarna dan ilustrasi yang menarik. 5. Belum adanya ruang khusus bagi siswa untuk menjelaskan sendiri konsep yang telah dipelajarinya. Yang keenam, belum dikembangkannya LKS berbasis inquiry yang valid, praktis, dan efektif dalam pembelajaran matematika di kelas 4 SD. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini terbatas pada pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry untuk kelas 4 sekolah dasar. E. Tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan RPP dan LKS matematika berbasis inquiry yang valid untuk kelas 4 sekolah dasar. 2. Menghasilkan RPP dan LKS matematika berbasis inquiry yang praktis untuk kelas 4 sekolah dasar. 3. Menghasilkan RPP dan LKS matematika berbasis inquiry yang efektif untuk kelas 4 sekolah dasar. F. Spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, aspek didaktik, yang mana di sini RPP pada langkah kegiatannya disesuaikan dengan tahapan pembelajaran inquiry. Kemudian LKS-nya juga sesuai dengan tahapan-tahapan inquiry. Kemudian aktivitas siswa pada LKS dirancang agar siswa terlibat secara fisik dan mental untuk mencari dan menemukan sendiri konsep matematika yang sedang dipelajari. Kemudian pada aspek isi yang diperhatikan di sini adalah RPP dan LKS disesuaikan antara SK dan KD-nya. Materi pokok dan pengalaman belajar dalam LKS disesuaikan dengan indikator tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai SK dan KD. Kemudian pada aspek teknik, RPP dan LKS menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. LKS dibuat dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif sesuai dengan perkembangan bahasa anak usia kelas 4 SD. RPP dan LKS ini memiliki ukuran kertas A4 dengan orientasi kertas portrait. Jenis tulisan digunakan yang bisa dibaca oleh anak-anak. Kemudian menggunakan ilustrasi yang menarik yang diambil dari berbagai sumber. G. Pentingnya penelitian. Untuk membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang menekankan pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Kemudian memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sehingga dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri siswa. Kemudian sebagai bahan masukan bagi peneliti lain. Bab 2. Kajian pustaka. Agar penelitian ini lebih terarah dan memiliki dasar keilmuan yang jelas, maka sebelumnya peneliti harus terlebih dahulu mengkaji lebih dalam tentang perangkat pembelajaran, tentang pembelajaran matematika, tentang pendekatan inquiry,
tentang karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar, tentang hasil belajar, tentang aktivitas belajar, dan kualitas pengembangan perangkat pembelajaran. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Susanti tahun 2017 dalam penelitiannya tentang pengembangan perangkat pembelajaran matematika materi statistika berbasis penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis materi statistika. 2. Benti Julius 2017 dalam penelitiannya tentang pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis model pembelajaran penemuan dengan masalah open-ended untuk peserta didik SMA kelas 10 semester 2. 3. Dina Askan Reza Putri tahun 2015 dalam penelitiannya tentang pengembangan perangkat penilaian berbasis kelas untuk belajar matematika kelas 4 SD. Yang mana dari ketiga penelitian ini, peneliti menjadikan acuan karena ketiga penelitian ini adalah tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang kemudian perangkat pembelajaran yang mereka kembangkan mendapatkan kualitas valid, praktis, dan efektif. Kemudian juga peneliti di sini memperhatikan penelitian mereka juga menggunakan model penelitian yang sama, yaitu model Flum. C. Kerangka berpikir. Pembelajaran matematika di kelas 4 sekolah dasar, belum tersedianya RPP dan LKS matematika berbasis inquiry. Kemudian peneliti melakukan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis inquiry dengan proses validasi perangkat oleh pakar berupa isi dan konstruk. Kemudian praktikalitas perangkat pembelajaran didapatkan dari respon guru dan respon siswa. Efektivitas perangkat pembelajaran terlihat nanti dari aktivitas siswa dan hasil belajar. Bab 3. Metode penelitian. A. Model penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah desain riset yang mengembangkan suatu produk. Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry ini menggunakan tahapan-tahapan pengembangan Flum. Yang pertama adalah preliminary research atau analisis pendahuluan. Yang kedua adalah prototyping fase atau tahap perancangan. Yang ketiga, assessment fase atau tahap penilaian. C. Uji coba produk. Uji coba dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, evaluasi satu-satu atau one-to-one evaluation. Di sini dilakukan evaluasi satu-satu terhadap siswa dan merevisi prototipe. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil atau small group. Dilakukan evaluasi kelompok kecil terhadap 6 orang siswa. Evaluasi ini difokuskan ke praktikalitas. Yang ketiga, evaluasi uji coba kelompok besar atau field test. Melakukan uji coba kelompok besar terhadap satu kelas 4 untuk melihat praktikalitas dan efektivitas prototipe. E. Jenis data. Yang pertama, data primer, yaitu data pertama yang diambil dari hasil validasi perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh validator. Yang kedua, diperoleh pada pelaksanaan uji coba, yaitu dari hasil pengamatan keterlaksanaan penggunaan perangkat pembelajaran, hasil pengamatan aktivitas siswa, respon siswa terhadap LKS, respon guru terhadap LKS, dan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. F. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, instrumen pada tahap analisis pendahuluan adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Kemudian yang kedua, instrumen pada tahap perancangan atau prototyping fase. Satu pada prototype 1 adalah angket self evaluation. Kemudian 2, prototype 2, angket expert review. Yang ketiga, prototype 3 digunakan adalah angket respon siswa dan pedoman wawancara. Yang keempat, prototipe 4 yang digunakan adalah angket respon siswa dan pedoman wawancara. Yang kelima, prototipe 5 yang digunakan adalah angket respon siswa, angket respon guru, pedoman wawancara respon siswa, dan pedoman wawancara respon guru. Yang ketiga, instrumen pada tahap penilaian atau assessment fase. Di sini digunakan yang pertama lembar observasi aktivitas siswa. Yang kedua, penilaian hasil belajar baik dari segi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Sekarang kita masuk kepada bab 4, yaitu hasil pengembangan. A. Deskripsi data. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKS matematika yang valid, praktis, dan efektif. Untuk tercapainya tujuan penelitian dilakukan 3 tahapan penelitian. Yang pertama,
preliminary research atau analisis pendahuluan. Yang kedua, prototyping fase atau tahap perancangan. Yang ketiga, assessment fase atau tahap penilaian. 1. Preliminary research atau analisis pendahuluan. Yang mana hasilnya di sini yang pertama, pada hasil analisis kurikulum, indikator dirancang dengan memperhatikan proses berpikir yang akan dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi minimal pada KD. Kata kerja operasional yang dapat diukur, perumusan kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami, karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa. Penyusunan indikator juga disesuaikan dengan kategorinya, yaitu indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Yang kedua, hasil analisis konsep. Urutan konsep perlu diperhatikan, mengingat setiap konsep saling berkaitan dan saling mendukung. Maka perlu dirancang konsep mulai dari mudah ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi, secara sistematis sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajaran inquiry. 3. Hasil analisis karakteristik siswa. Melalui instrumen pedoman wawancara, didapatkan data bahwa 71% siswa menyukai pembelajaran matematika. Mereka menyukai LKS yang berwarna dan ilustrasi yang menarik. Warna yang mereka sukai adalah warna hijau, merah, kuning, dan oranye. Kemudian yang keempat, analisis perangkat pembelajaran di lapangan. Melalui instrumen evaluasi RPP, dari 24 indikator, 6 indikator di checklist sudah, dan 18 indikator di checklist belum. Berarti masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Kemudian untuk LKS, dari 20 indikator, 3 indikator di checklist sudah, dan 17 indikator di checklist belum. Yang kedua, prototyping fase atau tahap perancangan, yaitu di sini dilakukan uji validitas. Yang pertama, prototype 1 dengan menggunakan angket self evaluation pada RPP dari 24 indikator di checklist semua pada kolom sudah. Aspek yang dinilai mengenai komponen RPP dan kegiatan pembelajaran inquiry. Pada LKS dari 22 indikator hanya 1 yang di checklist pada kolom belum. Aspek yang dinilai berupa isi, pendekatan, format dan bahasa. Yang kedua, prototype 2, tinjauan pakar atau ahli. RPP divalidasi oleh pakar matematika dan pakar bahasa. Sedangkan LKS divalidasi oleh pakar matematika, pakar bahasa, dan desain pembelajaran. Kemudian, hasil validasi RPP dan LKS oleh validator. Yang pertama, data hasil validasi RPP oleh validator. Dari kelima aspek yang diamati, dapati rata-rata 4,2 dengan kategori valid. Berarti, RPP yang dikembangkan sudah baik dan dapat digunakan oleh guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran matematika berbasis inquiry. Kemudian, data hasil validasi LKS oleh validator dari kelima aspek yang diamati didapatkan rata-rata 3,48 dengan kategori sangat valid. Berarti LKS ini telah baik dan dapat dipergunakan sebagai sumber belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, praktikalitas perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry dilihat dari respon guru, yang mana di sini dari 3 aspek yang dinilai didapatkan rata-rata 3,34 dengan kategori sangat sesuai. Berarti perangkat pembelajaran yang dirancang telah mempermudah guru dalam mengajarkan materi bangun ruang sederhana. Berikutnya, hasil penilaian praktikalitas siswa pada tahap small group. Dari ketiga aspek penilaian, aspek penggunaan, aspek penyajian, dan aspek waktu, didapatkan rata-rata keseluruhan 3,4 dengan kategori praktis. Berarti, LKS yang dirancang dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran matematika tentang bangun ruang sederhana. Selanjutnya, hasil evaluasi field test atau prototype 5. Yang pertama, praktikalitas perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry oleh guru. Dari ketiga aspek yang dinilai, didapatkan rata-rata 3,34 dengan kategori sangat sesuai. Berarti perangkat pembelajaran yang dirancang telah mempermudah guru dalam proses pembelajaran bangun ruang. Kemudian praktikalitas perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry dilihat dari siswa. Dari 3 aspek yang dinilai, didapatkan rata-rata 3,49 dengan kategori sangat sesuai.
Berarti perangkat pembelajaran yang dirancang telah mampu mempermudah siswa dalam proses pembelajaran bangun ruang. Hasil pengamatan aktivitas siswa, dari 8 aktivitas yang diamati, rata-rata persentase aktivitasnya adalah 75,75 dengan kategori sangat tinggi. Di sini ada 4 indikator mendapatkan kategori sangat tinggi, yaitu memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, bekerja sama dalam kelompok maupun individu, menghargai pendapat teman. Berarti dapat disimpulkan perangkat pembelajaran yang dirancang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil belajar aspek kognitif. Berdasarkan hasil belajar yang telah dicapai, maka terlihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry pada materi bangun ruang dapat membantu siswa dalam memahami materi sehingga memperoleh hasil yang baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa, yaitu 83,62, berada di atas KKM sekolah, yaitu 75. Dan secara klasikal, pembelajaran matematika dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis inquiry dikatakan tuntas. Kemudian, hasil belajar aspek afektif dari 4 kali pertemuan didapatkan rata-rata skor 33,5 dengan nilai 83,75 dengan keterangan baik. Hasil belajar aspek psikomotorik dari 4 kali pertemuan didapatkan rata-rata 45,32 dengan kategori baik. C. Keterbatasan pengembangan. Pertama, pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan terbatas hanya pada materi matematika, memahami sifat bangun ruang sederhana, dan hubungan antar bangun datar. Untuk materi matematika yang lain, belum dapat diperkirakan kepraktisan dan keefektifannya apabila diuji cobakan dengan pendekatan pembelajaran yang sama. Kedua, kebenaran respon yang diberikan responden dalam pengisian angket praktikalitas tidak bisa dipastikan. 3. Pada tahap penyebaran, seharusnya dilakukan pada skala yang lebih luas. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, penyebaran bersifat terbatas, yaitu pada kelas 4 sekolah dasar 082 Banir dan SDN 102 Sigalapang Penyambungan. Kemudian kita masuk pada bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. A. Kesimpulan. Di sini ada tiga kesimpulan. Yang pertama, hasil yang didapat memberi gambaran bahwa LKS matematika yang dikembangkan telah valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, hasil gambaran bahwa LKS matematika berbasis inquiry sangat praktis digunakan dan dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika. 3. Aktivitas belajar siswa selama belajar menggunakan LKS ini sangat tinggi dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor juga menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengamanan ini memberikan gambaran bahwa penggunaan LKS matematika berbasis inquiry sudah efektif. B. Implikasi. Yang pertama, jika pembelajaran matematika menggunakan perangkat pembelajaran berbasis inquiry, maka efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, terutama pada materi geometri bangun ruang sederhana di kelas 4 SD. Yang kedua, jika menggunakan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry, maka menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan tidak mudah terlupakan. 3. Jika menggunakan konteks siswa dalam pembelajaran matematika berbasis inquiry, maka memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan menemukan sendiri konsep dari materi yang sedang dipelajarinya. Keempat, jika menggunakan pendekatan inquiry, maka siswa saling berinteraksi dan saling memberi motivasi dalam menyelesaikan persoalan matematika secara rasional dan logis. Yang kelima, jika aktivitas belajar siswa bervariasi, maka cenderung memiliki hasil belajar yang tinggi. C. Saran. Ada di sini 3 saran dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi kepala sekolah dapat memberikan rekomendasi kepada guru-guru untuk menggunakan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry dan mensosialisasikan agar guru-guru meningkat minatnya untuk melakukan perbaikan pembelajaran matematika. Yang kedua, guru kelas 4 di SDN 082 Aik Banir dan SDN 102 Sigalapang
diharapkan dapat mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry karena terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian mengenai pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis inquiry pada materi atau tingkat satuan pendidikan yang lain. Demikianlah presentasi ujian tesis saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.